Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami dari pesantren Sukahideng, Profesor Dr. Syihabuddin Qolyubi beserta ibu dan juga keluarga. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para tamu undangan, alhamdulillah terlihat ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Darussalam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, founder dari metode SRI, System of Rice Intensification, Pak Insinyur Haji Alik, Pak Profesor Alik. Yang kami hormati Bapak Ketua Koordinator Gacor, Gabungan Aksi Ciamis Cinta Organik Sejati, Pak Haji Kuswara, terima kasih. Yang kami hormati pengusaha Ciamis Kang Haji Wahyu. Yang kami hormati Bapak Pembina SMP IT, Pengawas Pembina SMP IT, terima kasih telah hadir. Yang kami hormati Ibu dari PPC Paguyuban Pembudidaya Perikanan Ciamis, Ibu Ainun, terima kasih. Bapak Ibu Wali Santri yang sudah hadir, Bapak Ibu Guru SMP IT, SMA IT IQBS, para santri, para alumni yang telah hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini alhamdulillah kita memulai rangkaian acara Milad Pondok Pesantren Raudatul Irfan yang ke-8. Pesantren ini resminya dimulai pada tahun 2017, baru kemudian di tahun 2018 kami memulai SMP IT Irfani Quranic Bilingual School, dan pada tahun 2019 kami memulai SMA IT Irfani Quranic Bilingual School. Di awal-awal tahun 2017 Pak Prof juga Pak Abah ya, santri kami diawali dengan santri mahasiswa Pak Prof. Jadi awalnya tahun 2013 mungkin saya lulus dari IAIUM Malaysia, kemudian
karena jurusannya Islamic Economic and Finance. Kemudian di Ciamis kebetulan banyak kampus-kampus yang membuka program ekonomi syariah ketika itu ya. Makanya saya bergabung dengan IAID ketika itu hampir 4 tahun Pak Abah, angkatan pertama ekonomi syariah di UID sampai meluluskan angkatan pertama itu ya. Nah, santri awal kami itu mahasiswa, awalnya 2 orang mahasiswa yang kemudian naik 5 orang, naik 10 orang mahasiswa. Nah, kemudian yang 10 orang mahasiswa itu kami sama-sama belajar metode kiroati, ya, metode membaca Al-Quran kiroati. Nah, untuk membuat lembaga yang mengajarkan metode kiroati itu syaratnya minimal ada 6 guru yang sudah tashih. Nah, sehingga yang santri mahasiswa itulah yang awalnya kita buat tim untuk mengajarkan metode kiroati, namanya metode membaca Al-Quran, metode kiroati. Nah, setelah yang 10 orang baru kita tadi di tahun 2018 mulai ada menerima siswa SMP IT, mulai bertambah santri ya, sampai kemudian SMA IT dibuka mulai bertambah terus bertambah ya, alhamdulillah. Yang tadinya sekitar 2 orang, 3 orang, sekarang alhamdulillah ada santri sekitar 300 orang Pak Prof ya. Itu. Jadi awal mulanya dari santri mahasiswa. Nah, sehingga sampai sekarang kami banyak dibantu oleh santri mahasiswa wabil khusus yang kuliah di Ciamis, khususnya di Universitas Islam Darussalam gitu ya. Banyak dibantu karena santri awalnya juga banyak yang berkuliah di sana ya, sampai sekarang yang jadi pengurus, yang jadi guru-guru banyak juga alumni lulusan dari UID gitu Pak Abah. Sehingga mohon maaf saya nyebut Pak Abah ini ya, harusnya Pak Dokter karena panggilan akrab kami saya nyebutnya Pak Abah ya. Jadi itu sedikit ringkasan ya. Nah, pesantren ini karena saya S2, S3-nya sebenarnya Graduate School of Management dan S3 lebih ke Islamic Strategic Management. Dalam Islamic Strategic Management ada namanya to achieve competitive advantage, either we have to create differentiation or lowering our price. Nah, strategi yang kami ambil ketika awal mendirikan lembaga ini, kami menyadari Pak Prof, para hadirin, saya ketika itu umur 20 berapa ya, 26 mungkin, nikah 25, 26, 27 halah, umur 27 tahun. Di tengah Ciamis kota ini pesantren-pesantren besar, ada pesantren keluarga mertua kami, guru kami di pesantren Al Hasan, pesantren Cijantung, pesantren Arisalah, pesantren Darussalam. Kami ya anak muda yang mau mendirikan pesantren, kira-kira ini corak khasnya harus apa gitu ya. Ketika 2017 itu kemudian kami meng-create namanya Irfani Quranicpreneur Bilingual as our differentiation. Kami meng-create satu lembaga pendidikan yang ciri khasnya adalah Quranicpreneur Bilingual School. Ya. Irfani kami tadi juga sudah disebutkan oleh MC ya. I-nya adalah iman, Islam, ihsan as a pilar, R-nya adalah Rasulullah as a role model, F-nya adalah fikr and zikr as a tool, A-nya adalah amal soleh as a proof, N-nya adalah nasru minallah, asking Allah's help to achieve the above values, I-nya adalah ilahi ang tamak sudi ridho kamatlubi as our purpose. Nah, kemudian Quranicpreneur, we redefine Quranicpreneur as the entrepreneur that can recite Quran, understanding Quran and applying Quran in their life. Jadi reciting Quran, kami berupaya mengimplementasikan yatslunahu haqqa tilawati. Nah, haqqa tilawati menurut Imam Al-Ghazali ada bil lisan ya, kemudian bil akli, kemudian bil qalbi. Nah, bil lisan bagaimana kita meng-create
peserta didik, murid, ya sekarang sudah murid bahasanya bukan peserta didik dengan menteri yang baru ya. Bagaimana meng-create murid yang bisa bilisan, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian bil akli, bagaimana kita meng-create generasi yang bisa memahami Al-Quran, tafhimul Quran. Kemudian bil qalbi, bagaimana kita meng-create peserta didik generasi yang bisa tatbiqul Quran, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian. Nah, kemudian kami mencarilah beberapa cara itu ya, metode agar santri kami bisa tilawatul Quran, tafhimul Quran, tatbiqul Quran. Nah, dalam tilawatul Quran kami memilih tentu dari sekian metode pembaca Al-Quran, kami memilih metode qiraati. Ya, tentu masing-masing metode punya keunggulan masing-masing. Hanya saja kenapa qiraati yang kami pilih? Ya salah satunya karena menurut kami qiraati itu ya terus sampai gurunya pun terus dipantau. Ada namanya MMQ, Majlis Muallimil Quran, yang kami para guru-guru pengajar metode qiraati harus terus membaca Al-Quran di depan guru ya, di di tingkat lembaga mingguan, di tingkat korcam bulanan, dan di tingkat kabupaten setiap 3 bulan atau triwulan. Jadi kami pun masih terus berupaya terus belajar membaca Al-Quran gitu. Jadi tidak berhenti sampai hanya mendapatkan syahadah ya. Nah, kemudian dalam konteks tafhimul Quran, karena kami meyakini bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa memahami kitab-kitab karya para ulama, baik nahwunya, sorofnya, tafsirnya, hadisnya ya. Kemudian 3 fan ilmu yang fardu ain, wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakil qalb, fan ilmu fikih, fan ilmu tauhid, fan ilmu akhlak tasawuf. Nah, sehingga beragam fan ilmu itu kita pelajari dalam konteks tafhimul Quran ya. Sehingga dimulai tingkatan awal sampai tingkatan akhir, 1 ibtidah kami sebut di sini, 2 ibtidah, 3 ibtidah, 1 sanawi, 2 sanawi, 3 sanawi. Sejak awal kita kaji ya. Nah, hanya ada differentiationnya, yang membedakannya adalah kami berupaya meng-create, karena kami tadi Irfani, Quranic benar, bilingual school. Karena kami bilingual school, tentu kitab kan sudah berbahasa Arab. Nah, tinggal bagaimana peserta didik ya sekaligus belajar bahasa Arab di kitab tersebut, sekaligus belajar bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya kami ciptakan namanya Kitab Kuning Metode Irfani. Kitab Kuning Metode Irfani adalah kitab kuning yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi untuk fan ilmu fikih, kitab Safinah kita sebut Safinah Metode Irfani. Riyadul Badiah Metode Irfani. Takrib Metode Irfani. Kemudian sekarang yang on progress Fathul Mu'in Metode Irfani gitu ya. Untuk tauhid sama Aqidatul Awam Metode Irfani, kemudian Tijan Daruri Metode Irfani, Jauhar Tauhid Metode Irfani. Kemudian untuk akhlak tasawufnya sekarang kita sedang on progress Ayyuhal Walad ya. Kemudian yang sudah kita buat situ ada Kifayatul Atqiyah Metode Irfani. Kemudian ada Minhajul Abidin dan lain sebagainya. Itu kita metode Irfani itu sebenarnya hanya berupaya menerjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa Inggris, sehingga si murid secara sekali mendayung 2-30 terlewati ya, ia mempelajari kitab bahasa Arab di situ dipelajari ya, kemudian ia juga mempelajari bahasa Inggris secara sekaligus gitu. Nah, sehingga kita meng-create namanya Kitab Kuning Metode Irfani. Nah sehingga ciri khas kami itu Irfani, Quranic Planner, Bilingual School itu tidak hanya sebatas nama. Kami mengupayakan bahwa betul-betul ya murid atau santri atau sivitas di sini betul-betul one step closer to be Quranic Planner gitu ya. Nah, dalam konteks entrepreneurshipnya, makanya tadi alhamdulillah Pak Alik, Pak Kuswara, Kang Wahyu ya, Pak Abah, kemudian dari PPC Ibu Ainun, kami hadirkan di sini untuk MOU itu dalam rangka kami berupaya
meng-create satu kami sebut experiential learning gitu ya, bagaimana pembelajaran yang langsung based on experience, si peserta didik, si murid langsung belajar wirausaha, tidak hanya di laboratorium yang kami miliki di pesantren, tapi juga bekerja sama dengan para pengusaha, kemudian asosiasi yang ada di Kabupaten Ciamis ya. Kami kemarin diajarkan oleh Prof. Alik ya, bagaimana cara metode SRI, System of Risk Intensification. Kami langsung praktekkan. Kenapa kami langsung praktekkan? Tidak hanya kami ingin meng-create produknya saja, tetapi kami ingin nanti santri itu punya laboratorium pertanian organik dan itu bisa belajar langsung ya. Kemudian perikanan pun sama, kami punya misalkan bioflok. Nah, kami langsung kerjasamakan dengan PPC, Paguyuban Perikanan Ciamis, supaya nanti para santri tidak hanya belajar di laboratorium perikanan yang kami miliki, tapi juga belajar di ekosistem perikanan yang ada di Ciamis yang sekarang ada namanya PPC ya, Paguyuban Perikanan Ciamis. Kemudian untuk sisi akademik entrepreneurship-nya, makanya kami MOU dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darussalam. Jadi soft skill, hard skill, kemudian ilmu praktek itu kita, maka hari ini adalah kan momen milad yang ke-8 ini kita momen kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak ya, karena kita tidak bisa sendiri ya dalam mendidik murid, dalam mendidik santri gitu ya. Kita harus berjamaah, berkolaborasi, bersinergi. Maka terima kasih kepada beberapa stakeholder yang sudah hadir dalam MOU pada hari ini. Tepuk tangan yang meriah ya untuk para stakeholder yang sudah hadir. Nah, dari ciri khas itu Bapak Ibu, maka kami tidak lepas gitu ya. Kami buat namanya Quranicpreneur Model. Quranicpreneur Model itu adalah foundationnya itu tadi Irfani Values, kemudian pilarnya itu Quran Hadis, kemudian kitab kuning, kemudian bahasa asing, kemudian knowledge secara umum, kemudian entrepreneurship, baru atapnya adalah Quranicpreneur. Sehingga tidak lepas dari situ gitu. Tidak lepas, sehingga acara milad pun tidak lepas dari itu. Tadi diperlihatkan bagaimana hasil ya. Ada yang Arabic Club tadi diperlihatkan, tadi storyteller kita anak kelas 7 SMP IT ya, mana Putra Padarsono, ada Padarsono hadir. Nah, alhamdulillah ya, she is very fluent in English ya, padahal baru kelas 7 SMP IT. Nanti juga tidak hanya Sabila tapi juga teman-teman yang lain akan memperlihatkan progres pembelajaran mereka ya, baik itu metode qiraatinya maupun metode amsilatinya maupun metode irfaninya. Kenapa kami fokus ke metode-metode tadi gitu ya? Karena kita tahu bahwa at-thariqatu ahammu minal madah wal mudarrisu ahammu minat thariq wa ruhul mudarris ahammu min kulli syai. Ya. Jadi setiap pesantren sama, mungkin yang dipelajari yang membedakan apa? Metodologi pembelajarannya, metodologi pengajarannya, mungkin yang membedakan itu gitu. Nah, sehingga di situ at-thariqatu ahammu minal madah. Namun kita harus menyadari bahwa ada di atasnya lagi ya, wal mudarris wa ahammu minat thariq. Secanggih apapun metode, kalau mudarrisnya tidak paham akan metode tersebut kan tidak ini juga gitu. Nah, sehingga maka kami terima kasih kepada Prof yang sudah hadir, guru kami dari Sukaideng yang nanti akan mengajarkan metodologi tafsir Al-Qur'an, sekaligus juga bagaimana entrepreneurship perspektif Al-Quran. Jadi sengaja kami hadirkan pakar langsung supaya tidak hanya guru-guru nanti yang istifadah ya, tapi juga Bapak Ibu Wali Santri dan seluruh santri juga hadirin bisa mengetahui bagaimana metodologi tafsir Al-Quran gitu ya. Tepuk tangan buat Pak Prof, terima kasih. Nah, kemudian kami menyadari bahwa sebelum ke sana kami akan melaporkan. Jadi tahun ini setiap tahun kami mengalami kalau dalam product cycle mungkin ada introduction, ada growing, ada mature, ada declining. Nah, kita alhamdulillah
growing ya, di fase growing, di fase alhamdulillah terus bertumbuh. Kalau melihat grafik ya, karena saya orang manajemen ya, ada Pak Rofik ya, kita itu terbiasa dengan input, proses, output. Jadi kami menganalisis input kami seperti apa, kemudian proses kami seperti apa, output kami seperti apa gitu ya. Nah, untuk input alhamdulillah dari tahun ke tahun kami mengalami kenaikan ya. Kami buatkan grafiknya dari tahun 2018 sampai 2024 kemarin. Jadi si growth-nya alhamdulillah trennya itu menaik, naik gitu ya. Dan mudah-mudahan terus, meskipun mungkin naiknya sedikit-sedikit tetapi trennya itu terus seperti ini gitu. Nah, harapannya bisa terus seperti itu, mohon doanya. Kemudian dari sisi proses ya, salah satunya kan tadi kami alhamdulillah sampai saat ini sudah berupaya mencetak 104 untuk yang lulusan metode Qiroati yang SMP kan namanya tuh tasfi atau ebdak sekarang. Kalau untuk SMA namanya sudah tashih ya, sudah boleh mengajarkan. Nah, untuk yang amsilati ada 140 orang, ada Qiroati ada 162 orang. Untuk yang tashih berarti yang sudah bisa menjadi pengajar Al-Qur'an metode Qiroati sudah ada 59 orang gitu ya. Alhamdulillah, ini pun alhamdulillah secara tren terus meningkat gitu ya, terus meningkat. Kami juga ingin melaporkan kepada Bapak Ibu wali santri, proses pembangunan alhamdulillah terus bertambah gitu ya. Meskipun ya gitulah, selalu kurang terus ya. Kalau santri semakin bertambah, lahan semakin kurang, ruangan semakin kurang. Jadi mohon doanya sedikit demi sedikit. Yang lantai 3 di atas alhamdulillah sudah hampir selesai 80% mungkin ya. Kemudian sekarang mohon doanya, banyak masyarakat yang menawarkan tanah nih ke pesantren. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan juga rezekinya gitu ya, untuk terus memperluas wilayah lokasi lahan pondok pesantren dan juga proses pembangunan. Kemudian itu yang dari inputnya kami terus growing, prosesnya kami perlihatkan lewat acara-acara seperti ini, juga igrada graduation. Kemudian outputnya alhamdulillah ada alumni yang hadir. Mana Rian? Coba silakan berdiri. Alumni yang hadir boleh maju ke depan, silakan. Alumni yang hadir. Nah, dari sisi output kami juga menganalisis Bapak Ibu ya. Output kami beragam ya. Sudah mulai, karena lulusan SMA itu mungkin baru 1-2 lulusan ya. Tapi sudah mulai beragam alhamdulillah, yang keterima di kampus negeri, yang keterima di kampus luar negeri, kemudian yang keterima di kampus yang berwirausaha, yang beragam jadi ya. Tapi alhamdulillah melihat itu ya, akhirnya kami ingin berupaya merangkul output kami. Maka pada momen ini izinkan kami akan meluncing namanya Irfani Online School ya. Irfani Online School itu sebenarnya simpelnya, sederhananya adalah wadah di mana nanti para alumni bisa tetap menjadi santri. Jadi khawatirnya gini Bapak Ibu, kami melihat mereka itu kan sudah lulus SMA. Kemudian yang mungkin masih tinggal di pesantren selama kuliahnya alhamdulillah, tetapi yang tidak tinggal di pesantren gitu ya, mereka yang kuliah tidak pesantren, kemudian yang bekerja kemudian tidak sambil di pesantren, mereka harus tetap mendapatkan asupan ilmu agama. Nah, Irfani Online School ini awalnya adalah hanya ingin merangkul para alumni yang sudah kemana-mana gitu ya, tetap bisa merasakan ngaji kitab secara online gitu ya. Baik itu tadi fan ilmu, meskipun yang kami fokuskan itu adalah fan ilmu akhlak tasawufnya gitu ya, dan juga fan ilmu fikihnya, sehingga ketika di masyarakat mereka kan malu masuk ke majelis taklim, itu pasti malu. Boro-boro lulusan SMA sekarang kalau saya lihat lulusan SD saja, sudah lulus SD ikut ngaji
kalong itu ngaji ngalong ke madrasah atau ke masjid itu sudah ada perasaan malu katanya gitu. Nah sehingga kami memfasilitasi Irfani Online School ini adalah agar mereka tetap bisa mendapatkan asupan ilmu agama gitu ya, tetap bisa memutolaah kitab-kitab kuning, tetap bisa memutolaah kutubut turat meskipun via Zoom, meskipun via online gitu. Meskipun nanti sudah di berbagai kabupaten kota sudah menyebar, meskipun sudah menyebar ke berbagai negara gitu. Jadi itu nantinya akan menyatukan para alumni ya, dan juga mengajak nantinya teman-temannya untuk ikut mengaji dan tetap memutolaah kitab kuning. Jadi kami terus memantau, jadi input proses outputnya pun kami terus rangkul dan pantau agar mereka tetap sesuai dengan tujuan pesantren mencetak ulama ul amilin imamul muttaqin muttaqin. Jadi minimal kita berupaya, saya selalu bilang ke para alumni, mau jadi apapun kalian yang penting jadi orang yang bertakwa, yang penting jadi muttaqin gitu ya. Nah, sehingga Irfani Online School ini harapannya menjadi guidance bagi mereka tetap mendapatkan asupan ilmu agama meskipun mereka sudah bertebaran kemana-mana gitu ya. Jadi dengan ucapan ini simpel saja lahnya nih para alumni, awalnya mau suruh ke depan tetapi ada berapa orang? Ada berapa orang yang hadir? Silakan. Ini. Silakan. Silakan. Ayo ya, perwakilan yang hadir silakan maju. Sama tadi bawa karyanya ya. Mana? Nah. Jadi izinkan kami secara sederhana ya meluncing satu program namanya Irfani Online School, dan juga ada kami tetap membuat mereka tetap bisa berkarya ya. Yang kami tekankan di Rodotul Irfan salah satunya adalah literasi baca tulis ya Bapak Ibu. Nah sehingga para alumni pun tetap berkontribusi ya dalam konteks literasi baca tulis. Nah ini salah satu karya yang akan kita launchingkan juga ya, Dzikir Harian Santri Rodotul Irfan dibantu oleh para alumni. Kemudian nanti ada juga karya kelas 7 yang dibukukan, judulnya Jendela Dunia ya. Kemudian beberapa karya lainnya. Jadi kami berupaya, pertama kami memberi contoh bahwa kami dan juga tim pengurus dan guru-guru selalu setiap tahun itu membuat karya buku gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata diikuti oleh para santri. Jadi sekarang tidak hanya kami guru-guru yang meng-create karya-karya atau buku-buku, para santri yang ternyata tidak hanya kelas atas yang biasanya kan nulis itu kelas 9 yang wajib punya buku sama kelas 12. Nah, tahun ini luar biasanya ada kelas 7 ya. Kelas 7, tepuk tangan buat kelas 7. Yang mana bukunya Mister? Nah, ini bukunya judulnya Jendela Dunia. Oh iya, sok. Nah ini alhamdulillah buku karya kelas 7 SMP IT IQBS ya. Itu. Judulnya Jendela Kenangan Cerita di Balik Liburan. Ini oleh kemarin liburan kami tugaskan mereka tuliskan apa saja liburan kalian, kemudian tuliskan momen liburan kalian gitu ya. Dan alhamdulillah jadi satu buku ya, simple sederhana tetapi ini mudah-mudahan jadi penyemangat mereka untuk terus menulis gitu ya. Kita bisa menikmati kitab-kitab karya para ulama yang mungkin ditulis satu abad, ratusan tahun, puluhan tahun sebelumnya. Karena apa? Karena karya tulis, karena tulisan, karena kitab dibentuk dalam sebuah kitab. Nah maka itu kan berarti para ulama mencontohkan agar kita menjadi sosok-sosok yang literate, yang punya skill membaca dan menulis gitu ya. Dan alhamdulillah ini santri kita ya kelas 7 dan nanti insya Allah pas graduation
kita akan launching buku karya kelas 9 dan juga kelas 12 insya Allah hasil karya mereka. Dan makanya kenapa ada MOU nih ya, kelas 9 kami buat judul ekosistem perekonomian desa, perikanan, pertanian, kemudian perkebunan gitu ya. Nah makanya nanti mohon maaf Pak Alik, kemudian Pak Kang Wahyu, Bu Ainun, Pak Abah, kalau nanti ada santri-santri kami yang mewawancara Bapak Ibu, itu untuk tulisan karya ilmiah mereka. Jadi mereka belajar secara langsung melihat bioplog, melihat nanti ke sawah terjun dan juga menuliskan ya. Terlepas dari berhasil atau gagal, tetapi walaupun gagal saya bilang harus kalian tuliskan berarti apa nih faktor kegagalannya itu. Nah, itu akan jadi karya namanya ekosistem perekonomian desa itu ya. Jadi izin kenapa sekarang kami memanggil Bapak Ibu untuk MOU karena nanti santri kami akan menulis karya ilmiah remaja namanya, yang salah satunya mungkin akan mewawancara pakar-pakar di bidangnya ya, kemudian mewawancara para pelaku usaha di bidang ekosistem perekonomian desa gitu. Dan itu pun nanti akan kita bukukan insya Allah gitu ya, akan kita bukukan itu. Oke, mana silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar alumni Pondok Pesantren Rodatul Irfan Ciamis mengucapkan selamat hari milad yang ke-8. Mabruk Alfa Mabruk Irfani, Pondok Pesantren Rodatul Irfan semakin maju dan berkembang, mencetak santri dan santrinya yang berakhlak mulia, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga ustaz dan ustazah tidak pernah kehilangan semangat Untuk membantu kita dalam menggapai cita-cita. dengan bertambahnya usia berdiri, semoga Pondok Pesantren Rodatul Irfan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. Semoga dengan bertambahnya usia pesantren kita, bertambah pula kesuksesan bagi santri wal santriahnya dan kesejahteraan bagi ustaz dan ustazahnya, serta Pondok Pesantren Rodatul Irfan semakin berkembang pesat dan semakin banyak santriah wal santriahnya. Semoga pesantren Rodatul Irfan selalu dilancarkan dalam pembangunan fasilitas agar semakin nyaman tolabul ilmi santri dan santriahnya, serta untuk pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Irfan beserta jajarannya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Mabruk Alfa Mabruk Irfani. Terima kasih sudah menjadi tempatku belajar dan menuntut ilmu. Pondok Pesantren Rodatul Irfan Terima kasih. Terakhir atau prosesi launchingnya secara ini aja ya, Mister, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Irfani Online School secara resmi kita resmikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Ya. Terakhir. Beragam ilmu yang para santri pelajari di sini ya, baik ilmu wirausahanya, ilmu bahasa asingnya, kemudian soft skillnya, kitab kuningnya, nahwu sorof, jurumiyah, imriti, alfiyah dan lain sebagainya. Pada akhirnya Abi berpesan kepada para santri khususnya wa'lam annal ilma alladzi la yub'iduka al yauma anil ma'asi wala yahmiluka ala ta'ati la yub'idaka ghadan annari jahannam. Ketahuilah para santri semua bahwa semua ilmu yang kita pelajari, baik ilmu agama, ilmu wirausaha, ilmu umum dan lain sebagainya, ya, harus bisa menjadikan kita sosok pribadi yang terus bertahalli, terus berupaya membersihkan diri dari beragam kemaksiatan, beragam dosa, ya. Terus berupaya membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran
jiwa, kotoran-kotoran hati, ya. Dan terus upayakan bertahalli, terus hiasi diri kita dengan beragam akhlak mulia, terus hiasi diri kita dengan beragam amal soleh, karena ilmu yang tidak membuat kita menjauhi maksiat, ilmu yang tidak membuat kita menjadi lebih taat kepada Allah, itu tidak akan bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sehingga harapannya ilmu apapun yang kalian pelajari di sini, yang nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat hasilnya dengan khatmil Quran, metode qiraati, wisuda, metode amsilati, ya, kemudian metode irfani, semuanya ilmu itu semuanya tidak lain dalam rangka agar para santri dan kita semua menjadi sosok-sosok yang menjadi muttaqin, orang yang berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Ayyuhal walad, al ilmu bila amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Itu saja mungkin yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kelemahan. Kami menyadari usia Rodotul Irfan yang ke-8 ini momen bagi kami untuk terus melakukan continuous improvement, momen bagi kami untuk terus melakukan perbaikan demi perbaikan, agar cita-cita semua mencetak ulama amilin, mencetak imamul muttaqin, minimal mencetak muttaqin, mudah-mudahan bisa terwujud. Itu saja. Ma'asaba min hasanatin faminallah wa ma'asaba min sayyatin faminafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.